Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, orang tua, murid, siswa, saya akan menjelaskan eh, penjelasan mengenai materi minggu ini. Jadi materi minggu ini kita rangkum ke dalam bentuk lembar kerja peserta didik ya, atau LKPD. Ada dua mata pelajaran, yaitu PKLH dan tematik ya. Untuk PKLH di bab 1 sumber air. Lalu untuk tematik pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup di subtema 4 ya, pertumbuhan tanaman. Jadi minggu ini untuk tematik kita bahas mengenai tanaman. Yang pertama, tukar Senin ini adalah kegiatan di PKLH. PKLH ini bagi yang sudah saya bagikan bukunya, silakan untuk bacaan buka halaman 5 dan untuk tugas buka halaman 6. Jadi di sini di tabel ini Bapak Ibu menulis sumber air. Kalau kita boleh lihat di bacaan ini, lihat contohnya. Ada di sini air angkasa, air permukaan, lalu air tanah. Contoh-contoh dari tersebut silakan ditulis termasuk sumber air. Lalu dia dicentang atau di checklist ya, yang mana termasuk sumber air yang ditulis itu termasuk apa? Apakah termasuk air angkasa, air permukaan, atau air tanah. Lalu bisa dituliskan manfaat dari airnya. Kalau manfaat sumber air biasa ada yang double, misalnya sama-sama digunakan untuk mandi atau gunakan untuk wudhu, itu tidak masalah. Tapi jika bisa bervariasi, jadi anak-anak punya gambaran mengenai sumber air itu ada air itu bisa digunakan untuk apa saja. Oke, untuk penjelasan tugas di hari Senin. Untuk penjelasan dan tugas hari Selasa ini tematik ya. Untuk mata pelajaran SBDP dan matematika. Tujuan pembelajarannya, siswa akan mempelajari mengenai karya mozaik ya. Karya mozaik dari bahan alam dengan cara teknik memotong, melipat, dan menyambung. Nah, kalau untuk karya ini ada bahan-bahan dan alat-alat yang harus disiapkan. Untuk alat-alatnya sudah saya tulis. Kemudian cara pengerjaannya ada di langkah-langkah ini. Ini ada di halaman 147 sampai 148. Ambil daun-daun kering yang ada di halamannya. Boleh disobek-sobek atau digunting. Boleh disobek atau digunting ya. Lalu ingat menggambarnya di buku gambar, di kertas gambar yang bahannya lebih tebal. Jadi ketika dilem dia nggak mudah robek karena dia di kertas gambar. Lemnya itu boleh lem menggunakan lem fox yang putih itu agar menempelnya lebih kuat. Kalau lem kertas bisa jadi cepat lepas gitu loh daunnya. Jadi ketika itu bisa dibentuk, boleh gambar apa saja, tidak mesti gambar bunga, boleh gambar hewan atau boleh gambar yang lain, boleh cari gambar yang sederhana yang mudah dibuat atau mudah ditempel. Oke, itu untuk kegiatan pembelajaran SBDP. Nah, ini ada matematika. Kalau untuk matematika ada cara pengerjaannya dengan cara bersusun. Kalau di kelas 2 sebelumnya sudah pernah belajar mengenai pembagian dengan cara bersusun dengan 2 angka. Sekarang belajarnya dengan 3 angka. Nanti saya coba akan buatkan video penjelasan mengenai teknik ini. Kalau bisa besok, ini kan tugas hari Selasa, insya Allah besok jika tidak ada halangan kita akan melaksanakan Zoom. Saya akan menjelaskan untuk matematika ini lebih rinci ya. Ini cara pembagian bersusun, sudah ada contohnya di halaman 178. Nanti bisa dilihat di sana. Jika ada yang kurang dipahami, boleh nanti pada saat Zoom nanti melihat penjelasan dari ibu guru. Nah, itu untuk tugas di hari Selasa. Sekarang tugas di hari Rabu. Tugas hari Rabu mata pelajarannya bahasa Indonesia. Di sini kita masih membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan, tapi di sini pertumbuhan dari perkembangan tumbuhan. Nah, untuk tugas bahasa Indonesia ini Ibu Bapak tidak ada di buku paket ya. Ini saya buat sendiri. Jadi itu saya merangkum dari pembahasan yang ada di halaman 154, 56, 161, 167, 171 dan 173. Silakan dibaca dan tulis penjelasan yang anak-anak atau Ibu Bapak pahami ya. Silakan tulis, misalnya ini sudah ada yang saya kosongkan tapi ada juga yang sudah saya isi. Ibu Bapak bisa membaca dari penjelasan yang sudah saya tulis di LKPD-nya ya.
Kenapa saya buat tugas sendiri, Ibu Bapak? Karena ini bisa merangkum dari pembelajaran yang ada tentang bahasa Indonesia, tentang materi bahasa Indonesia. Karena kalau salah satu saja soal saya ambil itu hanya mencangkup salah satu dari jenis pertumbuhan tanaman. Supaya anak semua membaca, supaya dia juga semua jelas bahwa ternyata tanaman itu memiliki berbagai cara untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Bisa dengan cara ditanam bijinya atau bisa ditanam tunasnya. Ternyata bunga juga merupakan salah satu alat perkembangbiakan. Ada juga teknik spora, bagaimana caranya perkembangbiakan untuk tanaman-tanaman spesial seperti tanaman jamur atau tanaman paku. Lalu kemudian juga ada teknik mencangkok, yaitu menggunakan bantuan manusia. Ternyata tumbuhan bisa berkembang menggunakan bantuan manusia dengan cara disambung. Nah, nanti anak-anak akan membaca. Kalau nggak bisa, anaknya belum lancar membaca, boleh ibu bapak bacakan lalu sambil dijelaskan sedikit ya. Untuk penjelasan lebih rinci nanti ada di pertemuan Zoom yang akan kita laksanakan besok. Nah, setelah itu contohnya di bagian belakang adalah contohnya. Kalau misalnya tanaman biji adalah biji dari buah yang ditanam dan menghasilkan tanaman baru. Nah, contoh tanamannya banyak ya. Rata-rata yang ditanam bijinya itu rata-rata adalah buah-buahan atau sayur-sayuran tertentu. Nah, boleh ditulis contohnya. Kemudian untuk tugas di hari Rabu sudah jelas ya. Kita lanjut ke tugas di hari Kamis. Tugas di hari Kamis ini tujuan pembelajarannya ini adalah PKN ya, materi PKN. Anak-anak dapat menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama serta contoh sikap kebersamaan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, di sini itu ada teks bacaan yang harus dibaca dulu di halaman 185. Kemudian kerjakan tugas yang ada di sini, yaitu kerjakan yang ada di situ. Ada tugas nomor 1 dan 2. Kalian harus tahu pekerjaan apa saja yang kalian lakukan untuk membantu orang tua. Nah, kalian bisa tulis di sini. Kalau kalian sering membantu orang tua di rumah, tolong dikerjakan, tulis kegiatannya apa saja. Minimal 1 kalimat ya. Jangan 1-2 kata saja, misalnya cuci piring. Tapi tulis saya membantu ibu mencuci piring setiap hari. Seperti itu ya, jangan cuma 1-2 kata saja. Nah, untuk di kegiatan berikutnya ini ada menjawab atau menyelesaikan masalah. Ya, kalian bisa menentukan sikap apa yang sesuai dengan gambar yang ada di atas ini. Misalnya Siti melihat bunga dan ibunya sedang menyiram tanaman. Kemudian menurutmu apa yang harus dilakukan Siti? Apakah dia harus lanjut bermain aja atau membantu ibunya? Ya, kalian bisa jawab dan memberikan pendapat kalian mengenai sikap yang ada, apa sikap yang seharusnya dilakukan oleh Siti, sikap yang seharusnya dilakukan oleh Edo, yang dilakukan oleh Lani. Nah, selamat bekerja anak-anak. Jika ada pertanyaan yang belum dipahami atau ada bacaan yang belum kalian bisa baca sendiri, boleh minta bantuan orang tua dan gurunya ya. Nah, khusus untuk kegiatan SBDP di hari Selasa, tolong pada saat anak-anak memungut daun serta melakukan kegiatannya setiap tahap ini, kan ada 3 tahap nih: memungut daun, merobek daun, lalu menempelkannya ke gambar. Semua harus didokumentasikan dalam bentuk foto, lalu nanti akan dikirim ke gurunya atau dikirim ke gurunya masing-masing. Jadi ada 4 foto yang nanti dikirim, yaitu foto ketika mengambil daun, merobek daun, menempel, lalu foto hasil karyanya bersama anak menggunakan pakaian seragam sekolah. Boleh seragam batik, boleh seragam merah putih, boleh seragam olahraga. Yang jelas menggunakan pakaian seragam yang rapi. Nah, Ibu Bapak, saya harap penjelasan saya sudah cukup mengenai kegiatan LKPD kita di minggu keempat. Nanti setelah minggu keempat ini akan ada bentuk evaluasi berupa ulangan harian. Jadi saya harapkan anak-anak mempelajari kembali materi yang sudah saya berikan, sehingga tidak ada lagi istilah tidak punya catatan ya, atau tidak tahu, atau ulangannya dikerjakan secara dibantu orang tua. Karena ini sudah kelas 3, saya harap semua nanti ulangannya dikerjakan secara mandiri. Untuk mekanisme ulangan nanti setelah
minggu kelima untuk mekanisme ulangan hariannya. Nanti akan saya sampaikan lewat Zoom. Mau kita ulangannya bertatap muka di Zoom, jadi anak-anak akan menjawab pertanyaan yang saya tampilkan di layar, atau kita menggunakan Google Form. Nanti saya lihat efisiensinya atau efektifnya seperti apa penggunaannya. Nah, sampai di sini penjelasan Ibu Guru. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat bekerja untuk tugas mingguannya. Tetap semangat belajar ya anak-anak ya. Jangan malas. Lalu kita senantiasa menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Jangan lupa juga selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Oke, Ibu akhiri. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja.